Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung live sama Teteh di sini. Ada sedikit waktu ya untuk kita ngobrol bareng santai bareng Teteh di sini. Mungkin untuk sore hari ini seperti biasa ya, Teteh tidak terlalu fokus akan kopi ya, tidak terlalu fokus akan kopi. Assalamualaikum Teh, mau tanya hasad udah tinggi namun air sering cair Teh. Oke. Kakak Syifa, nanti Kakak Syifa beli yang warna hijau ya. Yang itu Kak, yang di belakang warna hijau yang jimat lanang Kak Syifa. Oke, nih sudah mulai ada yang bertanya nih sama Teteh. Oke, Teteh, lebih utama orang kaya yang bersyukur atas nikmat atau orang yang fakir tetapi sabar dengan keadaannya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Dua-duanya baik. Orang yang bersyukur baik, orang fakir bisa bersabar juga baik ya Kak. Dua-duanya baik, dua-duanya baik. Cuman yang Kakak tanyakan eh lebih utama mana katanya ya? Ya lebih utama mana orang yang bersyukur, orang yang kaya bersyukur atau orang yang fakir tapi sabar? Kalau misalkan yang pernah Teteh ketahui ya, di dalam referensi kitab, itu ada penerangan itu kalau tidak salah di dalam kitab Bajuri ya kakak ya, ada di dalam kitab Bajuri. Itu sih kalau menurut Qaul yang mu'tamad, menyebutkan orang yang kaya itu lebih utama. Menyebutkan kalau orang yang kaya itu lebih utama. Kalau menurut Qaul mu'tamad, orang yang kaya tetapi tentu dia bisa bersyukur. Kenapa lebih utama orang kaya itu bisa lebih utama orang kaya itu dan dia itu bisa bersyukur? Karena dari kekayaannya itu tentu akan apa ya, akan lebih sekali banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh. Kita ulangi lagi, tadi ada yang bertanya katanya Teteh lebih utama mana? Orang yang bersyukur kemudian orang tersebut itu orang yang apa itu orang yang bisa dikatakan cukup harta tetapi orang tersebut bisa lebih bersyukur dibandingkan dengan orang yang fakir tetapi orang yang fakir tersebut itu cukup sabar. Dan tadi Teteh kata dua-duanya baik. Dua-duanya itu adalah orang yang baik, orang yang cukup begitu mulia seperti itu. Cuman yang tadi kakak tanyakan kan mana yang lebih utama kan? Mana yang lebih utama? Oke, kalau yang pernah Teteh ketahui di dalam kitab Bajuri itu kalau menurut kaul yang mu'tamad ya, kalau menurut kaul yang mu'tamad bahwa orang yang kaya, kemudian orang yang kaya tersebut dia itu bisa bersyukur, kalau menurut kaul mu'tamad itu lebih utama. Kenapa menurut kaul mu'tamad itu lebih utama? Dikarenakan kekayaannya itu, karena dia orang yang bersyukur, tentu dia itu dapat memberikan salah satu wasilah dari kekayaannya itu kemanfaatan bagi orang-orang yang lain. Ya, minimal bagi minimal bagi orang sekelilingnya atau misalkan saudaranya. Dikarenakan kekayaannya itu kemungkinan besar dia itu akan lebih banyak bersedekah. Dia itu akan lebih banyak bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan bukankah dari kekayaannya itu sehingga mendatangkan kemanfaatan bagi orang-orang lain? Makanya pantas kalau di dalam salah satu riwayat ada orang pahala yang berhaji, kemudian ada sosok seorang kiai, kemudian ada sosok seseorang yang cukup kaya raya. Itu kan? Nah, maka siapa yang lebih utama itu dahulu masuk ke dalam surganya Allah kan? Di dalam riwayat itu seperti itu. Oke. Selamat sore Kak Ali. Maka agak berdebat nih malaikat siapa nih yang lebih maju duluan gitu ya masuk ke dalam surganya Allah. Kata Pak Kiai ini orang kaya, kata orang kaya nggak mau, ini saya sepertinya tidak pantas. Yang lebih pantas masuk duluan itu Pak Kiai lah, Pak Kiai. Karena saya itu bisa melakukan amal-amal ibadah kebaikan, kalau bukan ilmu dari Pak Kiai ya dari siapa lagi seperti itu. Nah makanya dan Pak Kiai itu kembali berkata kepada orang kaya tersebut, memang ya Akang ini bisa melakukan amal-amal ibadah dengan wasilahnya ilmu yang saya sampaikan. Tetapi saya juga
bisa tenang, hidup dengan keluarga, ya, tidak terlalu banyak pikiran. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan kebutuhan aku ditopang oleh orang kaya tersebut, oleh akang yang kaya tersebut. Makanya yang lebih pantas masuk ke dalam surga duluan ya jelas akang lah, ibarat seperti itu, yang cukup kaya dan juga dermawan. Maka seperti itulah, maka siapa yang pertama masuk ke dalam surganya Allah, orang kaya yang dermawan tersebut, kemudian pak kiainya yang kedua, dan yang ketiga itu yang pahalanya haji mabrur, seperti itu. Itu jadi kalau menurut kaul mu'tamad, menurut kaul mu'tamad orang kaya yang lebih utama, ya. Tetapi ini berbeda pendapat dengan yang dikatakan oleh Imam Al-Bulqini. Kalau menurut Imam Al-Bulqini, orang yang fakir sabar itu lebih utama daripada orang yang kaya. Kenapa? Karena orang fakir itu tidak terlalu banyak hisabannya nanti di akhirat. Sedangkan orang yang kaya ya cukup banyak hisaban, tetapi hisaban pun nanti harus berbicara lebih panjang luas kan, tidak seperti itu juga, seperti itu. Ya. Jadi kalau karena saking sulitnya godaan itu saking sulitnya, ujian itu saking sulitnya, itu adalah ketika kita itu diberi kekayaan, saking sulitnya. Jadi kebanyakan orang itu banyak yang tidak terlalu berhasil ketika diuji oleh Allah, ketika banyak ruah melimpah harta, diberikan kesehatan, diberikan kekayaan yang cukup melimpah ruah seperti itu. Karena orang-orang biasanya identik ingat kepada Allah itu adalah ketika begitu datang bertubi-tubi musibah datang pada kita, ya, kita diberi kefakiran, susah uang sehingga kita terus berdoa pada Allah, diberi ujian yang begitu berat terus menubi pada kita, makanya kita terus berdoa sama Allah. Tetapi ketika kita diberi kesehatan, diberikan uang yang melimpah, kekayaan yang melimpah, begitu banyak pujian dari orang, terkadang orang tersebut terlena sehingga lupa kepada Allah, seperti itu. Jadi ini ada dua versi pendapat ulama. Intinya kalau menurut Teteh sih ya, karena itu kan adalah bagian dari hidup ya, bagian dari hidup. Kalau misalkan kita di dalam satu titik pada saat ini kita sedang diuji sama Allah, diberi kefakiran, ya ingat kata ulama, bersabarlah akan kefakiran tersebut, ya. Adapun rizki itu udah bagian, udah patokan. Adapun kata Allah sekarang kita harus melimpah uang hartanya, kekayaannya, itu tidak bisa kita tolak. Maka ingatlah, itu juga secara hakikatnya adalah ujian dari Allah, seperti itu. Maka ketika banyak uang melimpah ya, jangan sampai kita lupa bersyukur pada Allah, dan sisihkanlah yang banyak rizki kita itu terhadap sesuatu hal yang dapat bermanfaat bagi agama kita. Sedekahnya yang bukan yang sedikit, yang cukup banyak. Nah itu yang sulitnya, bersedekahnya itu yang cukup banyak untuk agama Allah. Mungkin gitu kakak ya. Mungkin begitu kakak ya. Oke, ini oke. Ini ada dari kakak Vian. Teteh, gimana sih cara kita mengatasi sifat ria? Ya Allah, sulit. Sulit dan tapi ini sulit menurut Teteh. Ini sulit menurut Teteh ya. Tetapi menurut kalian itu mungkin itu tidak sulit. Kalau menurut Teteh ini cukup sulit. Oke kakak, Teteh jawab di dalam salah satu referensi kitab saja ya kakak ya. Meskipun Teteh sendiri wallahu a'lam, hati Teteh entah seperti apa, wallahu a'lam. Kalau menurut Syekh Jamaluddin, di dalam kitab apa itu? Di dalam kitab apa itu? Mau'idatul Mukmin kalau tidak salah ya. Mau'idatul Mukmin kalau tidak salah. Kalau kita ingin menyembuhkan penyakit ria, Teteh kadang saya malas kalau berhubungan sama suami, gimana itu? Namanya juga ibadah Kakak Rindi. Sebentar Kakak Rindi, Teteh lagi jawab yang ini ya. Ini kebaca aja ini. Selamat sore Kakak Notmi. Oke. Kalau di dalam kitab itu, kalau kita ingin menyembuhkan penyakit ria, itu bisa dilakukan dengan dua jalan, kakak. Dengan dua jalan. Yang pertama, kita bisa mencabut dulu akan akarnya dari penyakit ria tersebut. Mencabut akarnya, yang mana ini bercabang kan, penyakit ria ini yang mana ini bercabang. Kemudian cara yang kedua, kita itu bisa menolak secara langsung. Oke, gimana Teteh dengan dua cara itu? Misalkan barangkali agak kurang paham.
Nah, maka kita harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu ya. Ini bagi semua yang berkomentar, mohon maaf ya. Semuanya salam-salam aja sama dari Teteh ya. Oke, maka akar dari asalnya penyakit ria kita harus tahu. Itu adalah dikarenakan cinta pangkat. Awal mulanya penyakit ria itu dikarenakan cinta pangkat. Itu awal mulanya. Dan cinta pangkat ini kalau misalkan kita rinci, itu terbagi menjadi 3 bagian dari cinta pangkat itu. Yang pertama, jika ada di dalam rasa hati kita itu seneng gitu ya. Kita itu suka gitu ya. Kalau misalkan kita itu ketika dipuji oleh orang lain. Dan si hati kita berkata ketika kita dipuji oleh orang lain, kok rasa hati ini merasa nikmat gitu ya ketika dipuji oleh orang lain. Itu sudah termasuk ke dalam penyakit ria. Teteh kasih contoh pada Teteh sendiri aja. Wis, si Teteh mah udah cantik mah, udah pinter mah, orangnya mengasihkan mah. Ini misal. Ada orang yang banyak berkomentar misalkan sama Teteh seperti itu. Dibilang cantik lah, dibilang pinter lah, dibilang inilah, dibilang ono lah yang baik-baik. Ketika orang-orang pada berbicara seperti itu kepada Teteh, misalkan, itu sebetulnya fitnah yang besar. Sebetulnya itu fitnah yang besar. Kenapa? Karena ketika orang yang memuji seperti itu, lantas Teteh tuh merasa bahagia gitu ya. Ketika ada orang yang bilang Teteh cantik lah, pinter lah, Teteh tuh merasa bahagia hatinya. Udah, Teteh udah kena penyakit hati itu. Ya, Teteh udah kena penyakit hati. Yang hot lah, itu kayak kakak Black Hunter komen sama Teteh yang hot lah. Gak tau itu hot itu baik apa buruk kakak Black Hunter. Misalkan seperti itu. Secara tidak sadar pujian dari orang-orang sebetulnya itu bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Kalau kita tidak ingat sama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, kalau misalkan kita itu di dalam hati merasa takut ketika kita itu dicela oleh orang lain. Misalkan kita itu ketika takut dicela oleh orang lain. Ya begitunya namanya juga orang. Tidak semua orang itu akan memuji kita. Tidak semua orang itu akan memuji kita. Temanya bebas kakak all in. Misalkan ada orang-orang itu ketika mencela kita tuh takut, ada rasa dalam hati tuh takut kalau misalkan kita tuh dicela sama orang lain. Ada yang menghina kita, ada yang menjelekkan kita. Aku rasanya sakit gitu ya si hati ketika ada orang yang menghina kita, ada orang yang menjelekkan kita. Itu udah termasuk. Udah termasuk ke dalam cabangnya awal mulanya ria itu. Atau yang ketiga, tandanya itu adalah ketika kita itu ada rasa di dalam hati, ada rasa tamak. Tahu tamak gak sih? Tamak itu ya, kita itu tamak terhadap kepunyaan orang lain. Nanti itu awal mulanya timbul hasud tuh di sana. Jadi kalau kita lihat rezeki orang lain gitu, misalkan, si Teteh cantik banget, nah aku juga sama cantik. Gak mau kalau ada orang lain yang muji orang lain. Itu nih seneng banget ya, itu semakin kaya orangnya. Ya elah, itu mungkin kaya juga karena apa gitu. Udah itu. Udah, kayaknya gak boleh aja kalau ada orang lain yang baik tuh kayaknya gak boleh aja. Yang pengen baik tuh cuman kita aja. Kalau misalkan ada orang lain dapat rezeki yang lebih is okay gitu, kayaknya kita sakit aja gitu rasa hati kita. Itu tinggal kita introspeksi aja hati diri kita. Nah, akar asal penyakit ria itu dari 3 itu. Awal mulanya tuh dari 3 itu, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dong Teh? Kita udah tahu nih dari ketiganya itu, sekarang bagaimana cara menyembuhkannya? Akan mengetahui cara menyembuhkannya, kita harus mengetahui akan bahayanya dari ria tersebut. Mengetahui dari bahaya ria tersebut. Kita mengetahui bahwa kita itu sebetulnya Kita itu sebetulnya tidak punya banyak waktu. Sebetulnya kita itu tidak punya banyak waktu untuk memperbaiki hati kita. Kenapa Teteh katakan kita itu tidak punya banyak waktu untuk memperbaiki hati kita? Ya karena kita tidak tahu mau seberapa lama sih umur kita ini gitu ya. Mau seberapa lama umur kita ini, kita nggak tahu. Kita merasa umur kita tuh sampai 80 sampai 90 tahun dan kita tidak tahu. Pada saat ini kita sehat, bisa ngobrol asyik, nggak tahu kan, mungkin aja beberapa detik, beberapa menit selanjutnya kita meninggal. Dan kita tidak tahu apakah kita berada di dalam keadaan bertobat pada Allah ataupun tidak. Makanya yang Teteh katakan ya, kita tuh tidak punya banyak waktu untuk memperbaiki hati kita. Karena saking singkatnya gitu umur kita. Dan amal kita sedikit. Nah itu yang sulitnya. Amal kita sedikit, udah amalnya sedikit.
dan kita itu tidak tahu apakah amal tersebut sesuai dengan ilmu atau tidaknya, apakah amal tersebut ikhlas atau tidaknya. Udah itu. Udah kena, kita itu kena kalau kita berpikir ke sana. Makanya dari sana kita mulai sering bertafakur. Kita sering ya bertafakur, berpikir akan suatu akhirat yang mana kita akan kembali balik ke akhiratnya Allah. Yang mana kita ingat ada pahalanya yang begitu Masya Allah tabarakallah, dan ada juga adzabul iqab, ada siksaan yang mana naudzubillah tidak akan ada satu orang pun yang kuat menandangi siksaan tersebut. Ya udah, jadi resepnya obatnya kita adalah sering bertafakur. Dan yang keduanya, pengobatan yang kedua ya kita menindaki pada saat itu juga. Ketika ada rasa hati itu datang, ketika misalkan nih contoh, si teteh cantik bener ya, si teteh itu pintar bener ya. Ketika ada orang yang muji langsung is. Harusnya gitu. Si hati langsung is. Ingat loh, jangan bahagia loh ketika ada yang bilang sama teteh pintar cantik, jangan bahagia loh. Ingat. Secara hakikat ini lagi dicoba oleh Allah. Langsung hati berkata, alhamdulillah. Ya udah, seperti itu. Jadi ketika ingat yang tadi awal mulanya yang 3, langsung aja kita ingat kepada Allah. Mungkin begitu kakak ya, mudah-mudahan dapat membantu. Tapi ini sebetulnya teteh tidak bisa menjelaskan secara jauh ya, karena teteh juga tidak bawa kitabnya ya, teteh tidak bawa kitabnya. Teteh kan sekarang udah zamannya teknologi. Kalau misalnya kita itu mendownload kitab secara online, lalu mempelajarinya sendiri tanpa berguru, apa itu boleh? Boleh kakak. Sekarang itu Masya Allah ya, kalau dulu itu katanya kalau mau itu kalau zaman kakek teteh itu Masya Allah ya, mau cari kitab itu udah mahalnya. Kadang itu orang-orang tua terdahulu, orang-orang tua, tapi itu berkahnya beda. Teteh, pertanyaan saya belum dijawab. Iya kakak Rindi. Oke ya, sebentar kakak Rindi, sebentar. Teteh udah tanggung, tadi teteh keburu lupa kakak Rindi. Keburu lupa teteh kakak Rindi. Ya nanti insya Allah sesudah ini kakak Rindi. Oke. Itu zaman kakek teteh itu kalau ngobrol ya sama teteh itu katanya kalau nggak, karena sulitnya kita mencari kitab itu sampai ditulis loh, kitab-kitab yang tebel itu beli buku sampai ditulis, Masya Allah. Tapi itu berkahnya beda berkahnya beda ya. Kalau sekarang itu tinggal diklik itu di handphone, itu mau kitab apapun langsung ada ya. Nah, apakah boleh kita itu tanpa ada guru kemudian kita mengajarkan akan kitab tersebut seperti itu? Kalau menurut Syekh Imam As-Suyuti ya, ini ada di dalam kitab Itqam fi Ulum. Jadi sebetulnya ijazah dari seorang guru itu sebetulnya bukan suatu syarat kok ya. Kita itu ijazah dari seorang guru itu sebetulnya bukan menjadi suatu syarat bolehnya kita mengajar ataupun kita membaca kitab kuning tersebut. Tetapi ada satu, maksudnya ada satu gimana? Tetapi kita itu harus punya keyakinan dulu. Kita tuh yakin akan keilmuan kita. Kita tuh yakin akan keilmuan kita bahwa kalau kita itu memang sudah termasuk yang cukup ahli ilmu. Yang mana kita itu sudah merasa mampu untuk membaca kitab kuningnya. Jadi begini ya. Intinya begini. Apakah boleh kita misalkan ada satu kitab nih dalam handphone nih, kita dapat kitab baru nih, kita baca misalkan. Kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Padahal dulu ketika kita di pondok belum pernah kita tuh ngaji kitab ini. Seperti itu. Nah, kalau kita merasa yakin akan kemampuan kita, kalau kita nahwu sorofnya sudah dikuasai, bahkan ketika dulu di pondok kita pernah ngaji ilmu mantik, misalkan kita pernah ngaji ilmu bilaghah misalkan, udah dikuasai nih ya, nahwunya, sorofnya, mantiknya, bilaghahnya, itu udah dikuasai. Artinya kita sudah bisa bukan hanya sekedar membaca kitab kuning, tetapi kita sudah bisa mengerti, faham akan maksud isinya, bukan hanya sekedar membaca aja, tetapi udah faham akan maksud isinya. Maka yang tadi dikatakan oleh ulama itu tidak apa-apa kita mengajarkan kitab itu terhadap orang lain.
karena kita sudah merasa mampu seperti itu. Nah, yang dikhawatirkan itu adalah seperti ini yang dikhawatirkan. Ini orang tidak terlalu mampu paham akan ilmunya, tapi sotoy, tahu sotoy? Ya, karena katanya kan sekarang banyak juga ustadz dadakan gitu ya. Dia itu tidak pernah ngaji nahwu sorof, dia itu tidak pernah mondok pun cuman beberapa bulan. Sekarang cukup aja membaca buku yang ada terjemah, baca buku ada terjemah, baca buku ada terjemah, kemudian menafsirkan Al-Qur'an dengan seenaknya. Itu yang dikhawatirkan adalah yang seperti itu. Yang dikhawatirkan adalah seperti itu, ya. Jadi begitu Kakak ya, kalau misalkan kita merasa mampu itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, jadi ya bahasa di dalam kitabnya kan gitu kan, faman alima min nafsihi al ahliyata, seperti itu. Itu bahasa di dalam referensi kitabnya. Ya, oke, tadi teh siapa Kakak Indri ya? Tadi Kakak Indri teh bertanya apa? Teteh lupa lagi. Katanya Teteh apa? Terkadang aku suka males katanya ya. Teteh bertanya. kayaknya semua perempuan itu seperti itu. Teteh katanya terkadang saya suka males nih kalau misalkan diajak ibadah sama suaminya. Seperti itu Kakak yang ditanyakan. Iya, namanya juga ibadah. Iya Kak Karin. Nah, itu namanya ibadah, Karindi. Itu namanya ibadah. Namanya ibadah tidak ada sesuatu hal yang enak. Justru kalau misalkan ada ibadah yang rasanya nikmat, yang rasanya kita itu semangat ketika kita melakukan ibadah, maka kita harus berhati-hati akan ibadah tersebut. Ya, sekali lagi, kalau misalkan ketika kita melakukan ibadah tapi kita semangat gitu ya, ketika kita melakukan ibadah tersebut kita harus hati-hati akan ibadah itu. Misalkan nih contoh Karindi, misalkan ada acara apa ya, pengajian, wah ibu-ibu seneng banget ya, ada pengajian nih di daerah anu no, di masjid anu no. Nanti kita pakai itu ya, kita beli seragamnya ya. Misalkan nih ibu-ibu pengajian nih contohnya. Wah, itu si ibu tuh semangat banget itu. Mau ngaji itu padahal harus naik mobil gitu ya, ke sana ke sini gitu, semangat banget gitu. Tetapi kok aneh gitu ya, kok aneh. Misalkan ini kita berziarah kemana gitu ya. Itu si ibu semangat banget. Sama suaminya dilarang misalkan. Tapi kok aneh ketika suaminya nyuruh sediain kopi dong, males itu. Siapa tahu mungkin itu pahalanya lebih besar menyediakan kopi untuk suaminya daripada kita ikut pengajian yang kemana gitu ya. Itu. Jadi kalau misalkan kita melakukan ibadah ada rasa semangat, itu harus waspada. Karena di mana-mana rasa ibadah itu rasanya ya kurang gimana ya, agak cukup berat. Seperti itu. Kecuali kalau orang-orang yang sudah memang pada levelnya yang udah cukup tinggi, itu beda lagi ceritanya. Kalau untuk kita awamul mukminin. Jadi Kakak Rindi, kalau kita pengantin baru ada rasa semangat suami istri melakukan ibadah, ya wajar lah. Itu belum ada tantangannya. Tetapi kalau misalkan kita sudah berumah tangga, udah 10 tahun, udah 15 tahun, mau diajak sama suami, ya Allah, hawanya males, bener. Nah, itu namanya adalah ibadah Kakak Rindi. Jadi gimana dong teh? Lawan rasa malas itu. Kalau kita tahu akan kajian ilmu, sebetulnya ini aku malas, tetapi kalau aku menolak takut berdosa. Ya udah, kalau kita takut dosa, layani suami kita. Tapi kan bagusnya kalau suami kita juga kan punya hati ya. Aduh, meskipun gak kurang nyaman, bagusnya kita tersenyum. Ya udah, senyum aja, paksain. Tapi nanti boleh nggak teteh aku ini kata Kakak Rindi ya sedikit minta gitu sama suami? Boleh sama suami. Ya aku sekarang lagi males nih. Tapi bilang malesnya jangan sampai mukanya gak enak dipandang sama suami ya. Bilang malesnya itu sedikit menggoda. Aduh, misalkan ini aku lagi males loh, aku lagi capek loh gitu. Mukanya enak dilihat sama suaminya enak. Padahal aku lagi males loh, aku lagi capek dong. Oke deh, boleh dong agak dipijit di sedikit gitu. Boleh dong aku agak dirayu sedikit gitu. Itu nggak apa-apa. Istri bilang seperti itu pada suaminya nggak apa-apa seperti itu. Tapi yang kita perlihatkan adalah roman muka kitanya yang enak dipandang oleh suami seperti itu. Jadi kan nanti suami paham, istri aku tuh lagi kecapean ya, pengen dipijit dulu ya, pengen dirayu dulu. Begitu. Gitu Kak Rindi ya. Jadi kalau malas itu wajar Kak Rindi. Kayaknya semua istri akan pernah mengalami hal itu. Namanya juga ibadah, ya. Gitu Kak Rindi ya.
Teteh katanya orang yang mati karena menahan cinta itu syahid akhirat. Emang ada orang yang begitu, Teh? Iya, iya kakak. Iya kakak Rindi. Ada yang dikatakan, memang betul kakak, ada syahid akhirat dikarenakan menahan rasa cinta yang ada di dalam hatinya. Rasa cintanya karena Allah. Tetapi ini rasa cinta lawan jenis, iya. Rasa cinta lawan jenis kakak, Pak Kuban. Misalkan contohnya begini. Ada seorang laki-laki menyukai seorang perempuan dan itu normal dan sangat-sangat normal. Atau sebaliknya ada seorang wanita menyukai seorang laki-laki dan itu normal, sangat-sangat normal. Yang gak normal itu yang sesama jenis ya, na'udzubillahi min dzalik. Tetapi rasa cintanya itu ditahan oleh hatinya. Iya Kak Karindi, monggo Kak Karindi. Tetapi rasa cinta itu ditahan oleh hatinya dikarenakan ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan untuk mengungkapkan rasa cinta itu terhadap orang yang ia cintai. Ia tahan dalam hatinya, tidak ada yang tahu rasa cinta itu kecuali dirinya dan bahkan wanita tersebut, misalkan seorang laki-laki yang menyukai wanita tersebut, bahkan rasa cintanya itu ditahan aja di dalam hatinya, bahkan wanita tersebut itu tidak tahu kalau sosok laki-laki ini mencintai wanita tersebut sampai ke bawah mati, dan itu termasuk syahid akhirat. Dan apakah ada kisah-kisah banyak seperti Laila Majnun? Pernah gak dengar kisah Laila Majnun? Nah, itu udah populer nih, kisah Laila Majnun, kisah Laila Majnun seperti itu. Atau mau gak sama teteh diceritain ini kisahnya? Ini ada kisah siapa ya? Kisah siapa ya? Atau mau sama teteh diceritain aja? Ini kisahnya Urwa ya. Ini jarang nih, jarang yang tahu nih sepertinya. Ada kisahnya Urwa sama Afra. Ini kisah Urwa sama Afra ini terjadi pada zaman tabi'in ya, pada zaman tabi'in, pada zamannya Khalifah Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ceritanya begini. Ini ada sosok seorang laki-laki yang bernama Urwah bin Hizam, dan wanitanya itu namanya Afra. Nah, ini Urwah dan Afra itu memiliki kedekatan. Kenapa? Karena ketika kecilnya ini Urwah itu bertempat tinggal di rumah Afra. Jadi apa ya, kayak diurus lah gitu ya sama ayahnya Afra, seperti itu. Urwah ini diurus sama ayahnya Afra. Jadi kan otomatis ya setempat lah, setinggal lah gitu ya. Tetapi pada paham-paham agama ya tentu dia itu mereka tahu bukan muhrim dan tahu mana batasan-batasannya. Kalau ketika anak ya namanya juga anak ya, biasa bercanda gurau, namanya juga anak-anak. Diceritakan ini Urwah sudah dewasa ya, sudah pada batasan dewasa lah, sehingga sudah paham akan memiliki rasa dalam hati. Ini si Urwah itu ternyata ada rasa hati nih kepada Afra, Nah, ketika udah ada rasa hati itu, ingin menunjukkan kebaikannya Urwah, ingin meminang Afra. Nah, kemudian berbicara nih Urwah nih kepada pamannya, "Paman, aku menyukai Afra, aku pengen menikahi Afra." "Oh begitu," kata pamannya. "Kalau begitu ya udah, kamu sekarang ayo berbicara sama keluarga kamu." "Iya deh, kalau begitu aku mau pulang kampung dulu," gitu ya. Keluarganya itu ada di negeri Syam. Maka padahal itu belum berbicara nih sama Afra. Diceritakan pulanglah itu Urwah pulang ke Syam, mau berbicara kepada keluarganya bahwa ingin sekali meminang Afra. Diceritakan pulang ke Syam, ternyata ada sosok seorang laki-laki. Dari daerah Balka. Kalau Balka itu kalau sekarang apa itu? Negara Yordania ya. Kalau Balka itu negara Yordania. Nah, ada orang laki-laki kemudian datang nih ke rumahnya Afra bermaksud ingin meminang Afra. Sedangkan ayahnya Afra itu tidak tahu kalau Urwah itu sebetulnya menyukai anaknya yang bernama Afra. Gak banyak ngomong itu bapaknya Afra, menikahkanlah anaknya dengan laki-laki orang Yordania tersebut. Ya namanya
Anak gadis yang harus patuh kepada orang tuanya itu tidak bisa nolak. Anak gadisnya itu nggak bisa nolak, ya patuh mungkin kepada bapaknya. Ya udah, diceritakanlah menikah. Ketika sudah beres menikah, itu Urwah pulang dari Syam, ya, mau bermaksud berbicara kepada ayahnya Afra. Ketika di tengah perjalanan melihat ada Afra yang sedang diboyong sama laki-laki yang lain, yaitu yang suaminya itu. Ya, dengan teman-temannya itu pulang tuh Urwah dengan temannya. Demi Allah, itu benar aku lihat di perjalanan itu Afra, itu Afra. Kata teman-temannya, benar Urwah itu Afra, itu Afra. Sepertinya Afra itu sekarang sudah ditikahi oleh laki-laki lain. Sampai terus dilihat sama Urwah, mungkin dengan hatinya yang gimana gitu ya. Aduh, udah keburu kecantol sama laki-laki lain. Ya udah sambil melihat itu pandangan terakhir Urwah melihat Afra. Dilihat sampai kejauhan sampai tidak terlihatlah itu Afra. Nah, ketika sudah mengetahui itu Urwah bahwa Afra sudah ditikahi oleh laki-laki lain, ya tidak ada yang banyak bisa dilakukan. Akhirnya jatuhlah sakit sampai berobat ke sana sini belum kunjung sembuh, sampai pada tetangga bilang ini sepertinya kayaknya kena sihir ini, katanya tetangga karena saking sulitnya sembuh. Sampai diceritakan meninggallah siapa itu, Urwah. Rasa cintanya dipendam dalam hati sampai ke bawah mati. Nah, itu seperti itu. Itu termasuk mati syahid. Itu termasuk mati syahid, ya. Karena orang yang mati syahid dikarenakan cinta, karena cintanya karena Allah. Andaikan kalau misalkan bertemu dengan sosok seorang wanita yang ia cintai, duduk berdua, ia tidak akan melakukan maksiat. Ia tidak akan melakukan maksiat karena saking ada rasa cintanya lebih utama kepada Allah. Kalau kita beda lagi ya, kalau di kita mungkin udah melakukan maksiat kalau kita. Nah, kalau orang yang cinta karena Allah tidak seperti itu. Masya Allah, akhirnya meninggal, akhirnya Urwah bin Hizam meninggal, terdengarlah oleh telinganya Afra, dan Afra pun mengunjungi makamnya, menceritakan, kata Afra sebetulnya menceritakan dari temannya sebetulnya Urwah itu mencintai Afra. Kemudian kata Khalifah Muawiyah mengatakan, aduh, andaikan aku tahu kalau sebetulnya itu Urwah mencintai Afra, mungkin aku akan menikahkan dulu Urwah dengan Afra. Kata Muawiyah, karena aku tidak tahu. Seperti itu. Nah, itu mungkin kakak ya salah satu kisah. Sebenarnya kisahnya banyak sih kak, gitu kakak ya. Atau ini sebentar lagi mau ke adzan maghrib nih. Teteh, apa sih hukumnya main bola? Main bola boleh, nggak apa-apa. Boleh kak, mau main bola boleh. Mungkin itu kakak bertanya hukum itu mungkin karena pernah mendengar kisahnya itu ya, cucunya cucunya Nabi Muhammad, yang cucunya baginda Nabi yang kepalanya dipenggal, naudzubillah, kemudian dijadikan main bola mungkin ya. Mungkin karena itu ya kakak merasa, kenapa kakak bertanya seperti itu? Boleh kak, boleh. Kalau di dalam kitab Minhajul Muslim itu boleh ya. Yang penting ada syarat yang diniatinya ya. Kan kita ketika main bola kan kita niatnya juga kan untuk berolahraga, Kak. Bukan naudzubillahi min dzalik, bukan mengingat hal itu, bukan kan? Tetapi kita niatnya untuk berolahraga. Jadi tidak apa-apa, kok toh niatnya kita baik seperti itu. Cuman yang harus kita perhatikan, ini kan yang main bola biasanya laki-laki ya. Yang harus kita perhatikan itu laki-laki, wahai yang bermain bola itu, ingat ya, lutut itu aurat loh, lutut itu aurat. Lutut itu aurat. Jadi kalau terlihat lutut itu aurat. Jadi yang main bola kalau bisa lututnya agak tertutup sedikit ya. Karena lutut itu aurat. Dan jangan sampai mengakhirkan sholat ya. Karena terkadang suka sampai lupa sama sholat. Jangan sampai lupa sholat ya. Dan kemudian jangan sampai ketika main bolanya itu mengandung perkataan-perkataan bohong. Sampai kalau kalah sampai marah-marah, sampai caci maki. Naudzubillah, bahkan sampai ada ya yang meninggal ya, itu ya yang pernah ya suka ada kan ya di stadion itu, sampai ada yang meninggal itu sampai bentrok seperti itu ya. Aduh, naudzubillah ya. Mungkin itu kakak ya, nggak apa-apa kakak, yang penting kita niatnya baik ya, kita niatnya kan olahraga. Tadi katanya teteh, apa benar sedekah ilmu itu lebih baik daripada sedekah harta? Sedekah ilmu baik, sedekah harta juga baik. Tetapi apakah benar sedekah ilmu itu lebih baik dari sedekah harta?
Oke, kadang itu ada saatnya ya. Terkadang ada saatnya sedekah ilmu itu lebih utama. Terkadang ada saatnya sedekah ilmu itu lebih utama. Waalaikumsalam Kakak Nur Fadli. Tetapi bukan berarti sedekah ilmu itu lebih utama sehingga kita menjadi sosok seseorang yang nantinya pelit harta. Misalkan bagi orang yang berilmu tersebut. Mentang-mentang karena kita merasa cukup banyak ilmu dan kita sudah menyalurkan ilmu tersebut, kita punya kekayaan, kayaknya kita sudah tidak perlu sodakoh harta lagi nih, karena kita sudah banyak sodakoh ilmu. Bukan berarti kita menjadi sosok orang yang pelit juga sih ya. Ya mungkin itu yang harus kita ingatkan seperti itu. Karena itu mempunyai keutamaannya masing-masing. Karena itu punya keutamaannya masing-masing. Karena kalau kita berbicara sedekah, itu memang ada apa ya? Ada terdapat kebagian bagi orang lain ya. Kalau kita bersedekah, mau sedekah harta, mau sedekah ilmu, berarti kan ada sesuatu hal yang dapat kita beri, yang mana yang kita beri itu ada menjadikan sesuatu hal yang dapat memanfaatkan bagi orang yang menerimanya kan, seperti itu. Nah, dan seringkali sodakoh ini terkadang lebih utama ya. Tetapi ini bukan selalu juga. Misalkan contohnya kita sedekah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bisa saja lebih utama daripada kemanfaatannya. Misalkan kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Bahkan keutamaannya ilmu seperti ini loh ya. Misalkan ini bahkan ilmu yang berhukumnya ilmu yang hukumnya itu adalah fardu kifayah. Yang fardu kifayah. Misalkan contoh seperti ini. Misalkan apa ya? Misalkan ilmu tajwid. Misalkan ilmu tajwid. Kalau kita mengaji ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Jadi fardu kifayah itu kan wa idza maf'alul ba'du saqatal haraj 'anil baqi, seperti itu kan. Jadi kalau kita misalkan di dalam suatu kampung ada yang melakukan salah satu seorang, maka gugur kewajiban yang lainnya. Berbeda dengan fardu ain, memang mengaji ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, tetapi mengamalkannya itu berbeda lagi. Kalau mengamalkannya itu fardu ain. Misalkan di kampung kita ini ada seorang santri yang faham banget akan ilmu tajwid, faham banget akan ilmu tajwid. Sedangkan di kampung kita itu tidak ada yang faham ilmu tajwid kecuali satu orang tersebut. Maka jika di seluruh kampung itu tidak ada yang faham akan ilmu tajwid, maka berdosalah seluruh kampung tersebut. Tetapi ada seseorang yang menyelamatkan, misalkan ada seorang anak santri yang pulang dari pondoknya, akhirnya mengetahui akan ilmu tajwid. Maka tanpa disadari oleh orang kampung tersebut, orang tersebut sudah menyelamatkan orang yang satu kampung tersebut. Dari apa? Dari berkah ilmunya. Padahal ilmunya itu belum dimanfaatkan kepada orang lain. Padahal ini belum dimanfaatkan kepada orang lain. Tetapi orang yang satu kampung tersebut itu sudah diselamatkan oleh orang yang punya ilmu tersebut. Jadi terkadang orang yang berilmu itu tidak apa ya? Orang tersebut tidak menyadari kalau dia itu sebetulnya sudah bersedekah, tapi dia tidak menyadari. Apalagi kalau ilmu tersebut itu bisa dimanfaatkan oleh dirinya terhadap orang lain. Tetapi bukan berarti sedekah ilmu itu hanya manfaatnya di sana doang, tidak. Dan kemanfaatan yang lain itu banyak kalau kita bisa melihat dari segi pandangan luas. Bagi orang yang punya harta, hartanya bisa bermanfaat. Dari hartanya tersebut bisa masuk ke dalam surganya Allah. Bagi orang yang punya tenaga, tenaganya tersebut bisa masuk ke dalam jalannya surga Allah berkat tenaganya itu. Kalau kita punya pola pikirnya tersebut bisa masuk ke dalam surganya Allah dari pola pikirnya. Yang penting sejauh mana kita bisa memberikan kebaikan dari apa yang kita punya. Intinya seperti itu deh hidup itu. Memang keutamaan ilmu itu lebih utama memang. Ya, tetapi bukan berarti kita yang merasa tidak terlalu banyak cukup ilmu, kok masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, gitu mungkin kakak ya. Teteh, aku bermimpi di dalam mimpi aku melakukan sholat. Itu artinya apa ya teh? Baiklah kak. Kalau sholat itu baik. Kalau di dalam kitab tafsir mimpi, sholat itu baik kak. Kalau kalau sholat itu kan tandanya baik.
Itu justru baik bahwa di dalam agama dan di dalam dunia itu kalau sholat itu kakak. Jadi bisa diartikan kalau sholat itu seperti kita itu meraih derajat lah. Kurang lebih seperti itu. Seperti kita itu meraih derajat akan agama yang luhur. Jadi kita itu akan ditingkatkan derajat kita mungguh Allah. Karena kalau kita ngimpi sholat yaitu ngimpinya baik. Dan bisa juga dimaknai dengan kalau misalkan pada saat ini kita tuh punya utang, bisa dimaknai dengan kita akan bisa mampu melunasi akan hutang-hutang kita. Bisa juga seperti itu. Di dalam referensi itu selain itu juga kemungkinan besar kita itu akan bisa melakukan ibadah haji kalau tidak salah. Ya seperti itu deh kakak ya. Aduh teteh hampir-hampir lupa ini. Ya intinya kebaikan lah. Jadi kalau tidak salah sekali lagi kita itu akan ditingkatkan derajat kita mungguh Allah. Kalau misalkan kita punya utang maka insya Allah akan segera dengan cepatnya kita melunasi hutang tersebut. Dan insya Allah orang tersebut bisa melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak salah seperti itu ya kakak ya. Sudah terdengar adzan maghrib. Oke, ini mungkin terakhir ya. Ini keburu ada yang bertanya nih, keburu ada yang bertanya. Mungkin ini yang terakhir ya, pertanyaan terakhir udah keburu adzan maghrib. Teteh, apa sih hikmahnya, fungsinya mencukur bulu kemaluan? Fungsi dan hikmah. Oke, kakak. Ini ada di dalam. Ini dulu ketika teteh pertama ngaji di konten YouTube Al Asran ini. Teteh inget zaman-zaman dulu ya. Karena pertama teteh ngaji di konten YouTube Al Asran itu kan yang banyak teteh kaji itu tentang bab ranjang ya. Dan ada teteh pernah membahas ini. Ini ada di dalam kitab Minhaj ya. Kalau mencabut bulu kemaluan, begini, berbeda antara mencabut dan mencukur. Kalau mencabut itu kan dicabut ya. Dicabut gitu ya. Kalau mencabut itu kan dicabut. Kalau dicukur itu kayak digunting kan. Kalau dicukur kayak digunting tetapi tidak. Beda kan, kalau dicabut kan kena dengan akarnya, kalau digunting kan tidak terbawa dengan akarnya. Itu beda ya, beda. Karena kalau mencabut itu artinya akan melemahkan syahwat. Kalau mencabut itu melemahkan syahwat. Tetapi terbalik, kalau mencukur itu justru akan menguatkan syahwat. Kalau kayak digunting aja itu akan menaikkan syahwat. Kalau dicabut itu justru sebaliknya melemahkan syahwat. Jadi kenapa di dalam referensi kitab itu dikatakan baiknya kalau untuk wanita itu dicabut. Kenapa? Karena kan syahwat wanita itu cukup tinggi. Baiknya dicabut agar agak sedikit melemahkan. Ini menurut kitabnya, sedikit melemahkan syahwatnya. Tetapi kalau misalkan digunting, kalau laki-laki bagusnya digunting. Kenapa digunting kalau milik laki-laki? Agar semakin meningkat rasa syahwatnya, biar nanti seimbang. Ya, tapi kalau sekarang mah kan banyak ya wanita yang menggunakan pil KB, KB pil, KB suntik itu justru kan sangat mengganggu sekali hormonalitas sehingga tidak ada gairah. Kalau misalkan sehingga menjadi kurang bergairah, bagusnya kayaknya memang sih di dalam keterangan kitabnya bagusnya dicabut, tapi kan kita harus melihat dulu konteks pada kenyataannya gitu. Aduh, udah mah istri aku sekarang pakai KB suntik udah tidak bergairah, katanya hawanya males terus, udah mah dicabut atau semakin tidak bergairah ya oke nggak apa-apa. Kalau permasalahannya seperti itu ya jangan dicabut aja, dicukur aja. Seperti itu. Alhamdulillah. Udah kedengeran adzan. Kayaknya teteh udah ya, mohon maaf ya kalau misalkan ada yang bertanya lagi, mohon maaf saya teteh tidak bisa meneruskan. Sudah terdengar adzan. Insyaallah kalau sore besok teteh nggak kemana-mana ya mungkin teteh akan live lagi, ngaji lagi ya seperti itu. Seperti biasa ya, nanti insyaallah sekitar jam 8 malam, sekitar 40 hari sunnah dicukur. Iya betul kakak, di dalam keterangannya itu seperti itu. 40 hari sekali kita cukur, 40 hari sekali kita cukur. Untuk wanita dicabut, untuk laki-laki dicukur. Itu keterangan dalam kitabnya seperti itu. Semuanya baik, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.